2, benda angkasa luar dan rahasianya. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Kali ini, kita akan belajar tematik 9. Bumi, tempat kita hidup, merupakan ini adalah galaksi Bima Sakti, tempat bumi dan planet-planet lainnya berada. Di dalamnya ada sistem tata surya, terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem tata surya, baca teks berjudul Matahari sebagai pusat tata surya. Sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya dan bagian paling penting dari sistem tata surya. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar yang lalu akibat adanya peluruhan. Dengan massa yang dimilikinya, matahari mampu menghasilkan energi dan cahaya matahari. Setelah membaca teks tentang matahari sebagai tata surya, jawablah pertanyaan. Tujuan teks eksplanasi adalah 1. Menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Contohnya, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi tanah, dan lain-lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu 1. Memuat informasi berdasarkan fakta. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Struktur teks eksplanasi memuat pernyataan umum berisi gambaran umum topik yang dibahas, urutan sebab akibat berisi detail terjadinya suatu fenomena yang disajikan berurutan, interpretasi berisi kesimpulan topik yang sedang dibahas. Mari kita ikuti percakapan antara Indah dan Dede. Indah, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas pengamatanmu? Tugas pengamatan langit? Iya, aku sudah menyelesaikannya. Bagaimana kalau kita diskusi bersama? Tentu saja, dengan senang hati. Aku melakukan selama 5 hari. Namun di hari ketiga, aku tertidur. Sayang sekali, aku berhasil melakukannya 1 minggu penuh. Wah, hebat. Mari kita buka catatan kita. Berikut ini adalah hasil pengamatan Dede dan Indah. Hari pertama, hasil pengamatan Indah dan Dede menunjukkan keduanya melihat bintang. Mereka juga melihat bulan yang tampak samar-samar. Di hari kedua, mereka kembali melihat bintang. Di hari ketiga, Dede tertidur sehingga tidak melakukan pengamatan. Indah tidak dapat mengamati apapun dikarenakan hujan. Di hari keempat, mereka sama-sama melihat bintang dan bulan. Begitu juga di hari kelima. Saat melakukan pengamatan benda-benda yang ada di angkasa tanpa bantuan alat, kita dapat melihat lebih dari 1 bahkan puluhan benda-benda angkasa luar. Beda rasa jika kita melihatnya dengan bantuan teleskop. Kita dapat melihat lebih banyak dan lebih jelas benda-benda angkasa luar. Benda-benda angkasa luar bergerak mengelilingi matahari di garis edarnya yang berbentuk elips disebut garis orbit. Perhatikan dengan teraturnya, benda-benda tersebut bergerak sesuai jalurnya sehingga tidak bertabrakan. Tahukah kamu, kalau bumi berputar pada porosnya, gerakan tersebut dikenal dengan rotasi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Oleh karena itu, kamu dapat angkasa luar memiliki keteraturan yang menakjubkan. Keteraturan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan apa yang terjadi jika tidak tercipta keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca cerita keluarga Indah menciptakan keteraturan di rumah. Ketika Indah lupa membuang sampah. Indah tinggal bersama kedua orang tuanya, kakak laki-laki dan kakak perempuan. Sehari-hari, Indah lebih banyak berada di rumah. Kedua kakaknya telah berkuliah. Dari kecil, ibu telah membiasakan Indah dan kakak-kakaknya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
tahun ini, karena Indah sudah duduk di kelas 6, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Tugas Indah adalah membuang sampah di dalam rumah dan meletakkannya di tempat sampah yang ada di luar rumah. Sehabis makan malam, ibu sudah mengingatkan Indah untuk membuang sampah. "Indah, jangan lupa buang sampahnya ya. Sebentar lagi waktumu tidur," kata ibu. "Iya bu, aku nggak akan lupa," jawab Indah dengan mata memandang buku bacaan yang baru dipinjamnya. Indah jatuh tertidur di sofa ruang tamu. Melihat Indah tertidur, ibu tidak membangunkannya. Tak hanya tertidur, Indah juga lupa membuangnya karena keasikan membaca. Ibu berpikir untuk membuang sampah, namun mengurungkan niatnya dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Keesokan hari. "Aduh, banyak sekali semut. Dari mana ya?" seru kakak dari arah dapur. Indah yang sedang bersiap ke sekolah terkesiap. Tergesa-gesa, ia keluar kamar. "Maaf, aku tertidur dan lupa membuang sampah tadi malam," kata Indah perlahan. "Lain kali kamu harus lebih bertanggung jawab. Kakak harus membersihkannya terlebih dulu sebelum memasak. Padahal aku harus segera ke kampus," keluh kakak. Ibu pun datang menengahi. Indah harus menyelesaikan tanggung jawabnya dan membersihkan sisa-sisa yang ditinggalkan semut. Konsekuensinya, Indah terlambat berangkat ke sekolah. Namun ia belajar hal penting kali ini. Berani menerima konsekuensi dan jangan pernah lalai menjalankan tanggung jawab. Setelah membaca teks berjudul "Ketika Indah Lupa Membuang Sampah", jawablah pertanyaan ini. Klik untuk mengetahui jawabannya. Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di lingkungan kerja. Tugas dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan di masyarakat. Berikut ini keteraturan membantu kita untuk lebih tertib dan bertanggung jawab. Bayangkan apa jadinya kalau kita tidak biasa tertib, pasti timbul kekacauan. Yuk belajar bertanggung jawab. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.